Assalamualaikum murid-murid Ibu kelas 8. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Nah, kita mulai dengan KD 3.11. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks ulasan, menjelaskan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya, menemukan informasi dari teks ulasan yang dibaca. Nah, pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga ini. Jadi, tentang pengertian teks ulasan, macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya, dan bagaimana menemukan informasi dari teks ulasan yang dibaca. Kita mulai dengan pengertian teks ulasan. Teks ulasan atau disebut juga resensi adalah teks yang berisi tafsiran, komentar, kupasan, kritik, evaluasi, atau penilaian terhadap sebuah karya atau suatu objek tertentu. Berikutnya, macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Antara lain, yang pertama, teks ulasan atau resensi informatif. Teks ulasan ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Teks ini hanya memaparkan bagian penting dan menekankan keunggulan serta kelemahan dari sebuah karya. Yang kedua, teks ulasan atau resensi deskriptif. Teks ulasan ini membahas secara detail tiap bagian suatu karya. Umumnya dilakukan pada karya fiksi seperti film, novel, ataupun cerpen, guna mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat atau pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam suatu karya. Yang ketiga, teks ulasan atau resensi kritis. Resensi ini berbentuk ulasan terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode dan pendekatan ilmu tertentu. Jadi resensi ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan berupa pandangan pembuat dari resensi itu. Jadi ulasannya lebih bersifat ilmiah, bukan bersifat populer. Jadi sekali lagi, kalau resensi kritis itu menggunakan pendekatan atau metode tertentu dan bersifat ilmiah atau objektif, sedangkan pada informatif dan deskriptif dia cenderung bersifat subjektif karena merupakan penilaian yang didasarkan pada pembuat resensi tersebut. Berikutnya, cara menemukan informasi dari teks ulasan. Saya contohkan di sini teks ulasan sebuah film dengan judul Di Balik 98. Nah, untuk menemukan informasinya tentu kita harus membacanya. Nah, saya bacakan di sini. Di Balik 98. Film yang berjudul Di Balik 98 adalah film yang diproduksi MNC Picture serta menceritakan suatu peristiwa kerusuhan pada tahun 1998. Seluruh rakyat Indonesia tentunya tahu masalah yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Pada masa itu sedang krisis di tahta kepresidenan Soeharto maupun Orde Baru. Namun pada film ini menceritakan di balik panasnya kondisi politik, masih banyak sekali makna dapat dipetik yang bernilai kemanusiaan di dalamnya. Diceritakan, tokoh Diana yang dibintangi oleh Chelsea Islan, seorang mahasiswi Trisakti, telah memutuskan untuk menjadi anggota demonstran. Masa kekuasaan Presiden Soeharto menurutnya harus segera diakhiri, sehingga dirinya memutuskan menjadi anggota demonstran. Sebenarnya ini merupakan pilihan yang kurang tepat baginya, karena pada saat ini dia tinggal bersama dengan kakaknya bernama Salma
yang dibintangi oleh Ririn Ekawati adalah seorang pegawai di Istana Negara, dan Bagus, yakni suami Salma yang dibintangi oleh Doni Alamsyah, adalah seorang letnan 2 dari Angkatan Darat. Sejak krisis dimulai, Diana bergabung menjadi anggota gerakan gabungan semua mahasiswa Indonesia yang telah mendesak diturunkannya tahta Presiden Soeharto. Hal ini adalah salah satu bentuk kegelisahan masyarakat Indonesia, dan klimaksnya juga terjadi di tanggal 13 hingga 14 Mei, yang mana terdapat 4 orang mahasiswa tertembak mati oleh para aparat karena mencoba mengatasi kerusuhan 98. Nah, di tengah situasi ini, Presiden Soeharto malah memutuskan pergi untuk menghadiri KTT G15 yang berada di Kairo. Sedangkan Wakil Presiden kala itu B.J. Habibie juga dikagetkan adanya berbagai peristiwa penembakan di Trisakti yang telah berakhir menjadi kerusuhan besar. Sehingga kemarahan tersebut tak hanya dirasakan mahasiswa dan Diana, namun juga dirasakan Bagus, yakni kakak ipar Diana. Apalagi istrinya sedang hamil tua, namun Bagus tetap menjalankan amanat atasan guna menjaga keamanan dalam berbagai titik wilayah Jakarta. Begitu bimbang hati dan galau bercampur aduk di hatinya saat tahu istrinya tidak ada di Istana Negara. Hal ini dikarenakan istrinya pergi mencari adiknya yang beberapa hari tidak ada informasi sedikit pun tentang keberadaannya, bahkan tak pernah pulang. Semua bertambah rumit saat Daniel yang dibintangi Boy William adalah pacar Diana, seorang keturunan Tionghoa, harus merasakan kepedihan saat itu, karena ayah dan juga adiknya, juga Diana, telah menghilang ketika peristiwa kerusuhan tanggal 14 Mei. Apalagi Daniel hampirnya terjebak sweeping masyarakat pada penyaringan non-pribumi. Dan pada saat itu, sebagai puncak isu rasial yang terdapat di Indonesia, pada sisi lain, orang susah serta pengemis juga harus ikut merasakan dampak politik yang telah terjadi, serta dampak buruknya untuk mereka. Film rilisan awal tahun 2015 di atas bukan film politik, namun hanya sekedar sebuah film drama keluarga yang diselimuti latar belakang kerusuhan bulan Mei tahun 1998. Disebabkan masuk karya film, maka terdapat paradigma yang beda dengan peristiwa kerusuhan Mei 98. Hanya sedikit menyisipkan cerita fiksi, yakni berupa kisah antara Diana dan Daniel, maupun lainnya, sehingga membuat film tersebut lebih menarik ditonton. Sangat disarankan untuk menonton film ini bila belum mengetahui bagaimana tragedi 98, dikarenakan dalam film ini akan digambarkan peristiwa tersebut. Film ini juga bercerita tentang masalah tersebut sampai bisa selesai, dan pembicaraan 4 mata presiden dengan wakil presiden sampai akhirnya Soeharto turun tahta. Nah, dari teks ulasan yang kita baca ini ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Ini saya contohkan informasi yang didapatkan berkaitan dengan apa yang diulas, bahwa yang diulas adalah film Di Balik 98. Siapa pemain dalam film Di Balik 98? Ada Chelsea Islan sebagai Diana, ada Boy William sebagai Daniel, ada Ririn Ekawati sebagai Salma, ada Doni Alamsyah sebagai Bagus. Kapan film ini rilis? Bahwa film ini rilis tahun 2015. Siapa produsernya? Produsernya adalah MNC Picture. Jadi ini contoh informasi yang kita dapatkan dari teks ulasan yang sudah kita baca. Nah, di teks ulasan ini masih banyak informasi lain yang bisa kita temukan. Jadi, itulah materi pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.